Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mengidentifikasi hama pada tanaman bawang merah di lahan yang berlokasi di Bantul, Kecamatan Banguntapan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Salahuddin Alisada dengan NIM akhir 067. Saya Syahidah Zawabibah dengan NIM akhir 057. Saya Pratiwa Iwagira dengan NIM akhir 061. Saya Lisa Ditasari dengan NIM akhir 077. Saya Hanun Fitria dengan NIM akhir 059. Selamat menonton. Bawang merah adalah tanaman semusim yang termasuk keluarga Liliaceae yang dikenal karena umbinya yang berlapis, digunakan sebagai bumbu masakan, dan bermanfaat sebagai obat tradisional. Bawang merah mengandung nutrisi penting seperti vitamin C, kalium, dan serat. Varietas yang dibudidayakan adalah Thailand Nganjuk. Pengamatan dilakukan di lahan budidaya yang berlokasi di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kami akan mengidentifikasi hama apa saja yang menyerang tanaman bawang merah di lahan tersebut. Hama pertama yang kami temui adalah belalang yang memiliki ciri fisik tubuh panjang berwarna hijau hingga coklat, memiliki kaki belakang panjang untuk melompat, memiliki mandibula, dan memiliki sayap. Belalang ini aktif menyerang pada siang hari. Mekanisme serangan dari belalang ini, belalang akan mengunyah jaringan daun mulai dari ujung atau tepi daun. Bahkan, belalang dapat memakan seluruh bagian daun dan hanya menyisakan batang semuanya saja. Gejala serangan yang dapat diamati jika terkena di tanaman bawang merahnya itu adalah yang pertama, daun akan terdapat gigitan tidak beraturan di tepi atau ujung daun dan memiliki sobekan yang relatif besar dibandingkan hama-hama lainnya seperti ulat. Kedua, daun akan terpotong apabila serangan dari belalang ini berat. Yang ketiga, tanaman tampak gundul karena belalang memakan habis seluruh daunnya. Keempat, tentu saja pertumbuhan dari tanaman akan terhambat karena terhambatnya fotosintesis. Hama kedua yang kami temukan di lahan tersebut adalah ulat gerayak. Ciri dari ulat gerayak ini memiliki tubuh hijau, coklat, atau abu kehitaman dengan panjang sekitar 2-4 cm, tubuh lunak, terdapat garis-garis longitudinal di tubuhnya, dan biasanya aktif makan di malam hari. Pada saat siang hari, ulat akan bersembunyi di tanah atau di pangkal tanaman. Mekanisme serangan dari ulat ini, larva muda akan mengerik permukaan daun yang akan menyisakan epidermis tipisnya saja. Lalu, larva besar akan mengunyah daun hingga berlubang besar atau terpotong. Nah, ulat ini akan menyerang pada malam hari, sehingga kerusakannya ini hanya dapat dilihat atau tiba-tiba terlihat di pagi harinya. Gejala serangan pada bawang merahnya ini, yang pertama, daun berlubang secara tidak beraturan, seperti adanya lubang besar atau kecil pada daun, yang dimakan dari tepi ataupun dari tengah. Yang kedua, daun tampak transparan, karena larva kecil akan mengerik daun hingga muncul bercak putih atau transparan. Hama terakhir yang kami temukan di lahan tersebut adalah hama lalat menggorok daun. Ciri pada fase dewasa atau lalatnya ini memiliki ukuran sangat kecil sekitar 1,5 sampai 2 mm, warna tubuh hitam atau kekuning-kuningan, dan aktif bergerak, dan pada fase ini betina akan menusuk daun untuk meletakkan telur-telurnya. Pada fase larva, yaitu fase yang menyebabkan kerusakan di tanaman bawang merahnya ini, memiliki ciri bentuk kecil tidak berkaki, memiliki warna putih kekuning-kuningan, hidup di dalam jaringan daun, dan akan membuat lorong sambil memakan jaringan daun. Mekanisme serangan dari larva ini, yang pertama, lalat betina akan menusuk daun untuk makan dan meletakkan telur-telurnya. Telur itu kemudian menetas menjadi larva dan mulai masuk ke dalam jaringan daun dan mulai menggorok bagian dalam daun yang akan membentuk lorong putih memanjang. Nah, hasil penggorokan ini akan mengurangi luas dari daun dan akan menghambat fotosintesis. Gejala serangan yang diakibatkan dari hama ini, yang pertama adanya korokan berwarna putih keperakan pada permukaan daun atau memiliki garis berkelok-kelok. Yang kedua, daun akan terdapat bercak-bercak putih karena larva memakan jaringan bagian dalamnya. Dan kemudian daun akan mulai mengering dari ujung ke pangkal yang menyebabkan lama-kelamaan daun akan mati.
Selanjutnya, tanaman akan menjadi kerdil karena terhambatnya fotosintesis. Temukan dua jenis musuh alami pada lahan bawang merah yang kita amati. Yang pertama, ada kumbang koksi yang merupakan spesies serangga yang tidak termasuk hama, melainkan jenis predator. Pada lahan bawang merah, kumbang ini memangsa hama seperti larva kecil atau telur serangga, kutu daun, dan juga kumbang ini dapat memangsa sesama kumbang. Adanya kumbang koksi ini justru memberi banyak keuntungan terhadap lahan, karena dapat membantu untuk menekan perkembangan hama yang menyebabkan kerusakan pada tanaman bawang merah dan dapat mengurangi kebutuhan pestisida kimia untuk pencegahan hama pada tanaman bawang merah. Yang kedua, kita menemukan musuh alami berupa semut merah. Semut merah juga dinilai sebagai predator pada lahan bawang merah yang kita amati. Semut merah ini biasanya disebut sebagai semut rangrang. Jika ditemukan semut merah pada lahan bawang merah, dia akan memangsa ulat-ulat kecil seperti ulat gerayak dan juga telur-telur hama yang biasanya merusak bagian daun pada tanaman baik di tepi daun maupun di tengah daun. Adanya semut merah di lahan juga memberikan dampak menguntungkan karena dapat menurunkan populasi ulat yang menyebabkan pertumbuhan tidak stabil dan mampu membantu menjaga ekosistem tanpa menggunakan pestisida kimia. Namun, tidak semua jenis semut merah memiliki peran seperti ini. Ada juga yang justru malah melindungi hama kutu daun untuk mengambil honeydew yang dimiliki oleh kutu daun tersebut. Beberapa produk yang cocok digunakan dalam pengendalian tanaman bawang merah yang sedang kita amati. Ada dua pengendalian, yaitu pengendalian kimia dan juga pengendalian alami. Pengendalian kimia yang pertama meliputi Emacil 30 EC yang digunakan untuk membantu menjaga jaringan tanaman dari gangguan organisme pengganggu yang melemahkan daun dan umbi, sehingga tanaman tetap kuat selama masa pertumbuhan. Yang kedua yaitu Bestvidor 25 WP, digunakan untuk menekan hama pengunyah dan perusak daun seperti belalang dan ulat daun yang menyerang pada fase pertumbuhan aktif. Yang ketiga yaitu Dangke 40 WP, digunakan untuk hama yang merusak jaringan daun dari dalam seperti lalat penggorok daun serta serangga kecil lain yang menyerang permukaan daun. Selain pengendalian kimia tadi, ada juga pengendalian alami dengan menggunakan jadam sulfur. Jadam sulfur sendiri digunakan untuk melindungi daun dan umbi dari jamur penyebab busuk daun dan embun tepung secara ramah lingkungan. Ada juga beberapa saran pengendalian hama terpadu berdasarkan pengamatan yang telah kita lakukan pada lahan bawang merah. Yang pertama, dengan memasang sticky trap di sekitar lahan yang berfungsi sebagai alat monitoring rutin populasi hama terbang dan sebagai perangkap hama untuk menekan jumlahnya. Yang kedua, menanam tanaman berbunga di batas-batas lahan. Tanaman ini akan menarik dan menyediakan habitat bagi musuh alami hama. Hitung indeks kerusakan pada komoditas bawang merah dihitung dengan rumus sigma N kali V per Zn kali 100, di mana N merupakan jumlah sampel, V merupakan nilai skala, Zn merupakan nilai maksimum. Berdasarkan perhitungan pada data yang kami peroleh, pada sampel pertama didapatkan hasil 19,44%, yang termasuk kerusakan ringan. Pada sampel 2 mendapatkan hasil 28,21% yang termasuk kerusakan sedang. Pada sampel 3 mendapatkan hasil 26,63% yang termasuk kerusakan sedang. Rata-rata kerusakan dihitung dengan menjumlahkan ketiga sampel dibagi dengan 3 yang mendapatkan hasil 24,63%, yang berarti komoditas bawang merah yang kami amati termasuk kerusakan sedang. This is the number one. One is the loneliest number that you